والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, kita telah menunaikan sholat Isya berjamaah WIB waktu Indonesia bagian Pelaju. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh rangkaian ibadah kita. Amin. Baik, kita lanjutkan. Bagi yang di dalam yang masih ada peluang space, boleh dilapangkan. Kalau sudah cukup di tempat Anda menemukan, silahkan bisa duduk senyamannya, atau kalau ingin berdiri juga silahkan. Kita lanjutkan. Ada 6 nama untuk sifat baik, setidaknya yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Kebaikan secara fisik yang memberikan isyarat bahwa tubuh manusia itu mesti dijaga supaya selalu tampil prima, sehat dan kuat. Isyarat yang menunjuk pada makna itu disebut dengan thayyib. Kekuatan fisik ini mesti juga diimbangi dengan kebaikan sifat. Maka sifat baik yang mengiringi itu dinamakan dengan khair. Sifat baik ini mesti diterjemahkan dalam bentuk sikap, sehingga karakter moral yang ada dalam jiwa kita bisa berubah menjadi karakter kinerja. Maka khair dialihkan namanya ketika dipraktikkan dalam bentuk sikap menjadi ma'ruf. Setiap kebaikan yang dikerjakan oleh fisik kita berupa sikap belum tentu sepenuhnya dilakukan karena Allah. Ketika perbuatan itu dilakukan karena Allah, maka berubah namanya dari ma'ruf menjadi ihsan. Di sini tadi kita berhenti. Kalau kita ingin gabungkan keempatnya, dari thayyib, khair, ma'ruf dan ihsan, maka namanya akan berubah menjadi salih. Jadi apa? Salih. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya minta sebelah kiri coba diatur sedikit sah. Kalau bisa duduk, langsung duduk. Kalau tidak, dikondisikan ya. Baik, karena kita butuh sedikit pengondisian. Semoga Allah memberikan rahmat pada kita. Amin. Atau di sini, nanti kosong. Saya situ. Baik. Jika kita gabungkan thayyib, khair, ma'ruf dan ihsan menjadi apa namanya? Itulah sebabnya setiap waktu orang tua secara fitrah menginginkan anak yang saleh. Ya kan? Saya belum pernah dengar ada ayat bermohon, ya Allah jadikan anak saya anak yang khair misalnya. Ya? Ya Allah jadikan putri saya putri yang ma'ruf. Selalu umumnya harapan orang tua anaknya menjadi apa? Saleh. Itu fitrah yang melekat pada harapan orang tua sejak anak dikandung. Itu ditemukan di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 189 di ujungnya. Saleh. Di antaranya di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 189. Lihat ujung ayatnya. Da'awallaha rabbahuma la'in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ketika kandungan istri itu semakin berat, semakin besar menjelang fase kelahiran, maka dalam tahap kehamilan itu umumnya kedua orang tua berharap anak yang akan terlahir itu menjadi saleh. Maka keduanya berdoa, ya Allah, sekiranya Engkau anugerahkan kami anak yang saleh, kami tentu akan sangat merasa bersyukur kepada-Mu. Nah, saleh itu gabungan dari 4 ini.
Karena itu, bagi insan beriman yang memiliki iman, soleh itu sudah amal standar yang memiliki perbuatan. Perbuatan dalam bahasa Arab disebut amal. Jika perbuatan itu diiringi, dihiasi dengan sifat soleh, maka digabungkan menjadi amal soleh. Jamaknya amilus solihat. Nah, bagi insan beriman, amal soleh itu standar. Mata beramal soleh, telinga beramal soleh, lisan beramal soleh. Karena ketika kita memiliki iman, iman itu otomatis akan membimbing bagian tubuh kita untuk selalu berbuat yang soleh. Kalau tidak percaya, mari kita cek satu-satu. Misal, contoh, ini mata. Apa fungsi mata? Kalau cuma sekedar melihat, kambing melihat, elang melihat, dan mata elang itu bisa lebih tajam dibandingkan mata manusia pandangannya. Elang terbang di udara, anak ayam, ya di RU3 di pelaju bisa kelihatan. Anda keliling komplek, anak sendiri belum tentu nampak. Tapi mata elang tidak bisa. Setajam-tajamnya mata elang tidak bisa, mata kita bisa. Karena itu ketika ada insan beriman ingin menatap, memandang, itu yang pertama disebutkan imannya dulu, bukan matanya. Di Quran surah ke-24 surah Cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, ya Muhammad SAW, viralkan. Nah, sekarang kan terjemahan baiknya begitu ya, sesuai dengan eranya. Kalau sudah viral, like, share, and Qul lil mu'minina, viralkan, katakan pada setiap insan beriman, laki-laki yang beriman, siapapun dia, yang merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, maka imannya akan menuntun pandangannya untuk menatap yang baik. Sepanjang yang dipandang itu tidak baik menurut Allah, maka segera palingkan. Perempuan juga begitu, ayat 31-nya. Wa qul lil mu'minati, dan katakan pada perempuan yang merasa memiliki iman, yaghudna min absarihinna, pandang yang baik menurut Allah. Ketika itu yang dipandang tak baik, palingkan. Di fungsi mata ini bagi insan beriman bukan sekedar memandang yang baik menurut Allah. Karena itu kalau Anda buka handphone, tuh sekarang banyak handphone ya, Anda lihat tayangan misalnya, ada gambar yang tidak elok, ketika mata itu menatap misalnya seketika, maka iman akan mengingatkan, palingkan. Itu otomatis. Kalau tidak percaya, saya tidak katakan silakan. Itu pasti akan terjadi ketika Anda ingin melihat tayangan. Saya ingin lihat kajian Ustaz Al-Hidayah. Anda buka YouTube-nya, tiba-tiba kemudian di beranda muncul, dan bersamaan dengan itu misal, ya entah salah klik atau sebelumnya ada yang pernah klik, karena algoritma YouTube itu mengikuti. Tiba-tiba ada gambar yang tidak bagus. Itu kalau imannya kuat seketika dipalingkan. Bahkan kalau semakin kuat, di Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfirah, lisannya bisa istighfar. Astagfirullah. Apa ini? Dan antara istighfar lisan dengan pengalihan pandangan itu tidak ada yang terlambat. Tidak ada begini, astagfirullah. Tidak bagus. Terus di-share lagi, Pak Jaya ini tidak bagus. Itu insan beriman. Jadi mau dicari ke fungsi tubuh mana pun, iman ini disebutkan dulu, turun ke mulut sini. Ke Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua yang beriman. Hei orang-orang yang beriman. Yang belum beriman tidak. Hei. Jadi ini khusus ditujukan bagi yang memiliki merasa iman. Ya ayyuhalladzina amanu disebutkan 89 kali dalam Al-Quran. Yakni disebutkan 361 kali memanggil yang dekat, menengah atau jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali untuk menegaskan dan mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali untuk menyebutkan jangkauan tanpa batas. Hei semua yang beriman tanpa batas, dimanapun kalian berada, laki-laki, perempuan, tua, besar, merasa dekat, menengah atau jauh dari Allah. La yaskhar qaumin qaum,
jangan gunakan lisanmu untuk mencela. La yaqtab ba'dukum ba'dha, jangan bergosip, bergibah, bikin hoax. Jadi iman itu akan mengingatkan. Ketika yang dibicarakan tidak pantas diucapkan, iman mengingatkan, jangan katakan. Saya tidak, Ustaz, bagus. Tidak seperti ibu itu. Ibu itu keluar. Jadi semua fungsi tubuh kita itu diingatkan lewat iman. Karena itu di dalam Al-Quran seringkali kata iman bersanding dengan amal saleh. Wal 'asr, surah 103. Wal 'asr, innal insana lafi illa alladziina amanu. Teruskan. Wa 'amilus shalihat. Nah, ini sepanjang dikerjakan, ingat ada pahalanya. Pikiran berpikir yang baik, telinga mendengar yang baik, mata melihat yang baik, itu tercatat ada pahalanya. Nanti pahala itu dari wujud amal soleh dikonfirmasi sebagai bekal kita mendapatkan rahmat Allah di surga. Orang yang banyak mengerjakan perbuatan baik dari ujung kepala sampai ujung kakinya, itu sebelum meninggalnya diberikan kabar gembira oleh Allah dengan aneka ragam surga yang dijadikan. Jadi ayat surga pertama yang diturunkan Allah yang berada di surah Al-Baqarah, urutan pertama di surah Al-Baqarah ayat 25 itu kabar gembira pada orang yang belum meninggal. Jadi belum wafat surganya sudah diinfokan oleh Allah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Muhammad berikan kabar gembira kepada semua umatmu yang konsisten menjaga imannya dan membuktikan keimanannya dengan memperbanyak amal saleh. Jadi matanya nggak pernah lihat kecuali yang baik saja. Telinganya nggak pernah mau dengar kecuali yang baik saja. Pikirannya dijaga husnullah, kakinya melangkah pada yang baik-baik, dan dia konsisten mempertahankan itu sampai dengan wafat. Itu sebelum wafat, ayatnya langsung ditegaskan oleh Allah, berikan kabar gembira kepadanya, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwa telah disiapkan untuk mereka itu aneka ragam surga yang dipenuhi dengan berbagai kenikmatan. Insyaallah. Cuma mohon maaf, dari pagi tadi saja subuh bangun sampai dengan sekarang, alih-alih mata digunakan amal soleh, kadang-kadang berubah melihat yang salah. Seharusnya soleh, bahkan namanya Pak Soleh. Tapi apakah menjamin setiap pandangannya soleh? Seharusnya soleh, tapi seringkali melihat yang salah. Lisan ini seharusnya berkata yang soleh, seringkali dipakai dengan kata-kata yang salah. Tangan ini digunakan pada yang soleh, tapi seringkali berbuat yang salah. Sekarang kalau kita bertanya, ya Allah, saya ingin perbaiki itu, saya ingin evaluasi, ingin saring ini, ingin dilatih supaya dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa terbiasa berbuat yang saleh. Ketika kita ingin berusaha melepaskan yang salah dan menggantinya dengan yang saleh, hilangnya, muncul salehnya, maka kebaikan yang dihasilkan dari menghilangkan yang salah dan menghadirkan yang saleh, kebaikan yang disebut dengan birrun namanya. Kalau melekat kepada pelakunya, kita ingin berevaluasi, dilatih, diingat-ingat apa kebiasaan telinga yang salah. Lalu kita hindari itu sampai telinga menjadi baik. Sifat baik yang melekat pada telinga itu, itulah yang disebut dengan mabrur namanya. Sifatnya birrun ketika melekat pada pelakunya disebut dengan apa? Mabrur. Kenapa orang berhaji ketika pulang dan berhasil hajinya disebut dengan haji mabrur? Karena esensi haji itu seharusnya merubah orang-orang yang berhaji dengan menanggalkan sifat-sifat jeleknya dan pulang membawa sifat-sifat baiknya. Karena itu caranya disebut dengan nasib. Itu kalau benar nasibnya dari pertama kali wukuf sampai dengan selesai, itu otomatis akan berubah jadi baik. Contoh ya, kita detilkan pelan-pelan. Kita sampai jam berapa di sini? Siap. Siap. Anda sampai subuh silakan. Saya yang 9 pulang.
Nah, insya Allah kita sediakan sesi tanya jawab nanti ya. Subuh. Baik, ayo fokus lihat sini. Haji dimulai di mana? Kita jangan lama-lama, kalau tidak tahu katakan Allah ada. Haji dimulai di mana? Bukan di Allah ada, dimulai sejak wukuf di Arafah. Dah, fokus lihat sini. Ini agak dalam ngajinya ya. Agak dalam. Kalau merasa penting dicatat, nanti dipraktekkan karena waktunya sebentar lagi akan tiba. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, apa ibadah pertama yang dilakukan di Arafah? Wukuf. Wukuf. Apa itu wukuf? Saya ulangi, apa itu wukuf? Allah. Wukuf itu asalnya bukan diam. Diam itu banyak bahasa Arabnya. Sukut itu diam. Sukut itu diam. Kalau diam tidak bereaksi, as-samtu, sumut. Ada sukut, ada sumut. Kalau perempuan sedang dikhitbah, dilamar, jangan diam, berikan jawaban. Ya. Sebab kalau diam nanti kaidah fikihnya berbunyi as-sukutu ala natu. Ya. Diam itu tanda setuju. Maka sukut artinya apa? Diam. Kalau cuma sekedar diam itu sukut. Diam tidak bereaksi, menyimak betul-betul, itu bahasa perintahnya al-situ insan. Saya di Jumatan. Tapi kalau dia merenung, berkontemplasi, mengevaluasi, merumuskan sesuatu, itu disebut dengan wukuf namanya. Wukuf. Jadi wukuf itu bukan sekedar diam, berhenti sejenak dari beragam aktivitas yang telah dilakukan. Coba merenung dulu. Selama berkehidupan ini sampai tiba di Arafah itu. Dan kenapa tempatnya tidak ada disebut dengan Arafah? Itu ada kisahnya. Bukan sekedar tempat. Kita detailkan dengan Qurannya dulu ya, pelan-pelan. Siapa manusia pertama yang diciptakan? Adam. Siapa pasangannya? Jadi Adam dan ingat ya, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra. Ya. Adam dan bukan Adam dan ya. Lihat sini. Secara singkat, Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, diberi pelatihan sementara di tempat khusus bernama Al-Jannah sebelum menjalani misi kehidupan di bumi. Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Secara singkat, kemudian diperkenal musuhnya yang akan menggoda. Memang dia sudah menyiapkan diri karena merasa cemburu dengan Adam, muncul sombongnya dan menahbiskan dirinya sebagai musuh Adam. Dikenal dengan iblis namanya. Ketika menggoda disebut dengan setan. Secara singkat saja, ya, secara singkat, Adam, Hawa digoda oleh setan. Kemudian memakan satu buah dari pohon larangan itu. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Perhatikan baik-baik, pelan-pelan di sini. Setelah selesai itu, diajarkan oleh Allah kalimat taubat. Ini hikmahnya. Jadi diizinkan oleh Allah, diizinkan, ingat, Allah mengizinkan itu untuk memperkenalkan cucu Adam kepada anak cucu Adam bagaimana jalan untuk bertobat. Mudah bagi Allah kemudian menutupi Adam, melindungi Hawa, tidak terjebak oleh setan. Cuma nanti hikmah besarnya tidak akan turun syariat tobat. Karena apa? Adam setelah turun ke bumi statusnya jadi nabi. Kalau nabi sifatnya maksum, setan tidak bisa berada lagi. Ingat itu ya.
Saat diciptakan bashar. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Quran surah 15 ayat 28. Ketika turun ke bumi memulai misi jadi nabi, innallaha astafa Adam. Sungguh Allah telah memilih Adam. Quran surah ketiga ayat 33. Ketika sudah turun jadi nabi, sifatnya maksum. Maksum gak bisa digoda lagi. Dilindungi oleh Allah. Cuma anak cucunya, saya, Anda, kita bukan nabi. Atau maaf, ada nabi di sini? Tidak ada ya? Pastikan kajian bahwa di sini ya? Tidak ada ya? Ingat rumusnya dari nabi. La nabiyya ba'di. Perhatikan cara menerjemahkannya. La nabiyya ba'di. Cara menerjemahkannya begini. Boleh jadi akan ada yang mengaku nabi setelah saya. Maka tegas katakan la, tidak ada nabi setelah saya. Kalimat ini memberikan kesan nabi memberikan isyarat akan ada orang mengaku nabi sepeninggalnya. Makanya kalau ada yang mengaku nabi, gak usah aneh. Ini menandakan kebenaran risalah nabi. Benar kata nabi. Makanya gak aneh kalau ada yang mengaku itu. Yang aneh itu setiap ada yang mengaku ada pengikutnya. Ya. Padahal nomor sifatnya, kalau ada yang ngaku katakan apa? Lah, tidak. Problemnya setiap ada yang ngaku ada pengikutnya. Di Jawa pernah ada KM pelatih bulu tangkis ngaku nabi, tangkap sama polisi diinterogasi. Kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Kita ke Bogor dapat alas dia wahyu. Hukum 2 tahun. Puncaknya dulu di Jakarta ada LE mengaku malaikat. Puncaknya itu, ya. Dan minta izin pada gubernur yang sebelumnya untuk mendaratkan Jibril di Monas. Alhamdulillah tuh tangkap sama polisi kita. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat Jibril tangkap. Yang begitu kita dukung tuh ya. Dukung 2 tahun dan meninggal. Ya, nah ini problemnya. Jadi kalau kita balikan ke sini, teman-teman sekalian, kembali, kita ini bukan nabi, bukan rasul. Sudah pasti boleh jadi akan terlibat dalam perbuatan salah. Karena itu risalah taubat yang diturunkan kepada Adam, hakikatnya untuk kita anak cucunya. Dan anak cucunya kita ini dipanggil Bani Adam dalam Al-Quran. Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. 7 kali Bani Adam. Dan di ayat yang ke-7, 7 kali disebut paling banyak di surah ke-7. Di surah yang ke-7, di ayat 27. Itu wasiat pertama Adam dan Hawa ketika Allah turunkan untuk memulai misi di bumi. Ya bani Adam, la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Hei anak cucuku kalian semua, kita semua ini ayatnya untuk kita. Jangan sampai kalian nanti dijebak oleh setan. Jangan diperosokkan oleh setan. Seperti pernah kakek moyangmu dulu dikerjai oleh setan. Jangan sampai terjadi, jangan sampai menimpa. Tapi memang kehidupan yang kita jalani kadang-kadang terjebak pada godaan itu, sehingga berbuatlah perilaku yang salah. Karena itulah kemudian diturunkan kalimat taubat. Di Al-Baqarah ayat 37, fatalaqa Adamu kalimatin min rabbih fataba alaihi. Maka Adam menerima kalimat-kalimat taubat. Sesungguhnya kalimat itu diturunkan untuk membimbing kita. Sebab Adam itu kalau sudah turun jadi nabi, terjaga. Kita bukan nabi. Jadi ketika kita pernah berbuat salah, kalimat taubat yang pernah diturunkan ke Adam diwariskan ke nabi setelahnya sampai ke Nabi Muhammad SAW, diviralkan ke kita sampai disebutkan di Quran surah ke-7 di ayat ke-26 itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa yang diajarkan, ditalakikkan kepada lisan anak cucunya sampai ke kita sekarang.
Kapan kalimat itu diucapkan? Ketika keduanya turun. Dalam sejarah, kalau dilacak, ada yang menyebutkan Adam itu turunnya di sekitaran India. Ini boleh dihapus? Saya hapus sebentar ya. Nggak apa-apa, saya ya. Sudah. Alhamdulillah. Datang sendiri, makan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri, Masya Allah. Anda datang fasilitas lengkap, makanan enak, pempek sampai kapal. Tinggal lihat, amalkan masuk surga, Masya Allah. Luar biasa. Kita lihat sini. Ada sementara informasi dalam sejarah disebutkan bahwa Adam diturunkan di wilayah sekitaran India. Hawa diturunkan di wilayah sekarang menjadi wilayah Saudi, dikenal dengan Jeddah. Ya, karena itu ada yang mengartikan Jeddah itu dari kata Jeddah, nenek moyang kita di sekitaran itu turunnya. Jadi kalau nanti umrah misalnya atau haji lewat Jeddah itu, kan ada sepeda ontel besar tuh di taman itu ya. Sampai ada yang iseng menyebutkan ini sepedanya Nabi Adam. Aduh, stroberinya ada di Pangalengan itu bisa. Jadi di sampingnya itu lewat dikit belok kanan ada semacam kantor batu bata ya, warna krem. Nah, itu ada tulisan Maqbarah Sayyidah Hawa. Ya, kuburannya Sayyidah Hawa sekitaran Jeddah. Jadi ini di Jeddah Hawa. Yang ini sekitaran India. Keduanya kemudian berjalan ya menyisiri wilayah bumi. Karena awal yang diturunkan, kalau kita lihat hadis tingginya luar biasa tinggi, besar manusia pertama. Nanti mendekati ke arah kiamat semakin mengecil. Ya, tapi jangan disimpulkan kalau ada orang kecil banget kiamat bisa terjadi. Tidak begitu. Nanti ada kategori lain yang mengiringi. Ini berjalan sampai ketiba kemudian mendekat satu bukit. Ini seperti melihat, kayaknya kenal gitu dari caranya dia. Ini juga sama, kayaknya kenal dari kejauhan itu. Ya pasti kenal ya, kan cuma 2 orang di bumi itu kan. Gak ada yang lain kan? Sehingga ketika keduanya naik ke satu bukit, bertemulah dan tahulah bahwa keduanya itu pasangan yang terpisah sejak turun ke bumi itu. Maka saling mengenal, tahu mendalami dalam bahasa Arab, kenal tahu disebut dengan arafah. Kenal sifat-sifat mengetahui dengan dalam disebut dengan arafah. Maka naiklah ke atas bukit, muncullah kemudian rasa rindu, sayang, kasih yang terpendam cukup dalam ketika terpisah. Rasa kasih sayang yang sangat mendalam disebut dengan rahmah. Maka bukit ini sampai sekarang disebut dengan Jabal Rahmah, bukit pertemuan, bukan bukit hari jodoh. Hati-hati suami ibu kalau naik ke atas sini, perhatikan apakah dia membawa spidol atau tidak. Ya, disinilah yang dikenal dengan Jabal Rahmah. Nah, dari situ perjalanan sejarah menyebutkan wilayahnya disebut dengan Arafah. Lalu digunakan untuk wukuf. Jangan lupa saat bertemu inilah kemudian keduanya mengingatkan kepada anak cucunya kalimat viral yang kemudian disampaikan oleh Al-Quran sampai ke kita di Quran surah ke-7 di ayat ke-27 itu. Ya Bani Adam, hei anak cucu Adam, keturunannya, la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Hei anak cucu Adam, jangan sampai kalian ditipu setan seperti kedua kakek moyang kalian pernah kemudian dikerjai oleh setan dengan hikmah dan tujuan tertentu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fokus. Ke sini. Perhatikan baik-baik. Ini bagian terpenting dari pembahasan kita. Bapak Ibu sekalian, kalau saya tuliskan musuh manusia tadi siapa? Iblis. Setan. Tidak apa-apa, saya tidak menginginkan kipas angin, biar saja. Baik. Perhatikan baik-baik.
Apa bedanya iblis dengan setan? Kalau iblis itu untuk dirinya sendiri. Setan ketika dia mulai menggoda kepada yang lain. Iblis itu asalnya yang tertutup oleh keburukan. Tadinya namanya Azazil, jin yang sangat tahan. Ketika dia ketentuan kepada Allah dan mau sujud hormat ketika diperintah oleh Allah, maka tertutup kebaikannya oleh kesombongan. Saat tertutup itulah disebut dengan iblis namanya. Jadi ada libas, balasan, ya ada labisa, ada balasan. Kalau libas, pakaian kebaikan yang menutup keburukan. Kenapa aurat kita ditutup? Karena tak baik tampak. Ditutuplah oleh pakaian disebut dengan libas. Nah ini kebalikannya. Yang baik ditutup oleh yang jelek. Ketika melekat kepada pribadinya disebut dengan iblis. Jelas ini? Jadi ketika namanya iblis itu baru untuk dirinya. Tadinya jin yang sangat taat. Ketika keburukannya diwariskan untuk menggoda anak cucu Adam, maka disebutlah dengan syaitan. Setan inilah yang telah berjanji kepada Allah, dia berkomitmen akan menjerumuskan semua anak cucu Adam dari perbuatan soleh menuju salah. Karena itu di antara syariat haji diminta anak cucu Adam merenungkan kembali, ada enggak dari ujung kepala sampai ujung kaki yang selama hidup sampai ke Arafah itu, maaf, kena pengaruh setan, sehingga dia enggak kenal dengan Allah. Arafah itu sifatnya. Arafah kata kerjanya untuk mengetahui. Ketika sudah tahu disebut ma'rifah. Jangan-jangan selama hidup ini nggak kenal Allah, tidak ma'rifatullah, sehingga nggak tahu bagaimana cara mendekat kepada Allah. Sudah puluhan tahun hidup belum tahu caranya sholat. Sudah belasan tahun hidup belum bisa baca Al-Quran. Sudah 50 tahun belum mengerti membedakan mana yang benar mana yang salah. Nggak kenal dengan Allah. Jalan mengenal Allah disebut dengan syariat. Syariat ada yang bentuknya ibadah seperti sholat, seperti puasa. Ya, konfirmasi di belakang. Ada yang berupa ibadah sosial, ada yang sifatnya akhlak. Mengaku muslim, tapi nggak pernah sholat, itu belum kenal Allah. Ada yang namanya muslim tapi nggak sholat, nah itu belum ma'rifat namanya. Muslim tapi nggak mau zakat, itu belum ma'rifat namanya. Ketika dia belum mengenal Allah, jauh dari Allah, dan pada Allah diberi jalan oleh Allah, saking sayangnya Allah dapat kesempatan berhaji, maka di Arafah dia coba mengenali dirinya. Apa yang mencoba menjadikan dia jauh dari Allah? Dia evaluasi ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah itu lihat lagi ma'rifatul insan. Mungkin ada yang dekat dengan Allah, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin baca Quran, tapi tidak dekat dengan sesama. Kok bisa kelihatan rajin sholat, tapi saling mencela sesama manusia? Katanya rajin mengaji, rajin ikut ta'lim, tapi saling menyakiti juga, saling mencela juga, menuduh juga, membuat hoax juga. Ada yang belum kenal dengan sifat sosial. Itu bisa berbahaya. Maaf ya, di akhirat nanti begini, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Contoh begini, ini sholat. Dia Nabi langsung katakan, disebut muklis. Ini mencela. Kata Nabi, ya di yaumul qiyamah dia akan datang tipikal orang saat di akhirat nanti pribadinya di dunia dia rajin sholat, wasiyamin, rajin puasa, wazakatin, juga berzakat. Cuma sayang wayat ikut syatana hada, dia sholat tapi juga senang mencela orang lain. Wa qadafa hada, dia puasa tapi menuduh yang lain. Wa akala nada hada, dia zakat tapi korupsi juga. Wa daraba hada, dia haji, dia umrah tapi sedang berkelahi. Puncaknya wasafaka dama hada, akan ada yang menumpahkan darah dan menyebutkan nama Allah. Terjadi sekarang? Jadi kan? Tembak orang sembarangan, Allahu Akbar, bom orang sembarangan, Allahu Akbar. Itu hati-hati. Itu penyimpangan, bukan jihad itu. Karena jihad ada standarnya, gak sembarangan tembak bunuh orang, gak boleh. Hati-hati ya, kalau ada ajaran-ajaran demikian ya. Itu waktu kejadian bom di Jalan Tamrin itu. Saya sedang di Lampung itu. Itu Pak JM langsung pertanyaan pertama, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad? Bisa bilang.
Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan jalan tamrin. Betul nggak? Nah, nanti kalau ada orang sholat tapi suka mencela, kata Nabi begini, itu kalau hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Diambil pahala sholatnya, diberikan kepada yang mencela itu untuk menutup dosa celahnya. Ada orang puasa tapi suka menuduh, diambil pahala puasanya, diberikan kepada yang dituduhkan itu. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kebaikannya, tersisa keburukan. Maka diambil dosa orang ini, ditimpakan kepadanya fatulih finnar, maka dijadi itu di neraka. Ini konsepnya. Maka dari itu kita mesti merenung. Kalau sudah sama Allah baik, cek sama hubungan dengan manusia. Jangan-jangan haji di Arafah, tapi sama orang tua belum selesai. Ibunya pernah menangis, belum pernah minta maaf. Istri pernah berkeluh kesah karena perbuatan kasar, belum pernah minta maaf. Tetangga menjauh, itu disadari betul. Karena itu diingat-ingat saat di Arafah itu dan minta taubat kepada Allah. Apa yang memplesetkan Anda sehingga jauh dari Allah? Apa yang menggelincirkan Anda sehingga tidak disenangi oleh manusia? Orang kumpul, Anda lewat, bubar. Kenapa bisa begitu? Maka saat itulah terpeleset dalam bahasa Arab itu disebut dengan zalaka. Terpeleset dalam izdalaka. Tempatnya disimbolkan dengan Muzdalifah. Maka berangkatlah dari Arafah ke Muzdalifah untuk mencari batu. Terus sambil berangkat masih berpikir, فَإِذَا أَخَذْتُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Berangkat dari Arafah sudah kenal dari kita, oh ini yang menyebabkan saya jauh dari Allah. Ini yang menyebabkan saya jauh dari hubungan baik dengan orang-orang sekitaran saya. Jadi ada faktor yang terdekat dari diri kita sendiri. Kesimpulannya, satu, saya tidak mampu mengendalikan diri saya. Saya tidak mampu menjaga hati saya. Mungkin ketika dia lewat tidak menyapa, bukan karena dia sombong, tapi karena saya tidak mampu menjaga prasangka saya. Mungkin dia sedang sakit gigi. Jadi yang pertama, kemampuan kita mengendalikan hati kita. Pengaruh yang datang dari diri pribadi, itu teman-teman sekalian disebut dengan akhobah namanya. Cara singkat. Pengaruh sekitaran, kadang-kadang ada orang tidak baik karena lingkaran dekatnya. Bapak gimana sih? Jabatan Bapak itu GM. Masa yang dibawa Bapak mobilnya sudah Fortuner, Bapak masih Avanza? Artinya, kadang-kadang istri baik, suami jadi kurang baik. Mah, ada bayi lihat nih, coba tuh jilbabnya sebentar aja. Nanti setelah itu pakai lagi. Pengaruh lingkungan terdekat. Itu musbah namanya. Kadang-kadang keluarga baik, istri solehah, suami soleh, dapat tempat baru bekerja di tempat yang kurang baik. Pergaulannya nggak baik, itu mula namanya. Karena itu ketika datang ke jamaah kita lontar akobah terlebih dahulu. Nah, melontar itu sudah ada listnya, bukan cuma bendanya. Jadi bukan simbolnya jamaah itu bukan hanya melempar tiangnya, bukan. Bismillahirrahmanirrahim, lontar, terus tidak. Kita sudah punya listnya, gambarannya itulah sifat-sifat buruk kita yang kita lempar, yang dipedaya oleh setan tadi. Alih-alih lisan berkata baik, tiba-tiba kata-katanya tidak baik, maka diingat-ingat saatnya Allah ditulis. Ini lisan saya yang tidak bagus. Istighfar ya astagfirullah, astagfirullah. Karena itu begitu nyampe jamaah dilontar Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, lontar, boom. Itu kalau benar melontar itu bisa menangis hati kita. Karena ingat kesalahan kita. Begitu selesai, datanglah kita ke Muna. Kita kenal dengan Mina kan? Ya, itu asalnya Muna. Muna itu satu harapan tinggi yang ingin diraih. Jadi begitu sampai ke Muna itu, kita semua itu pengen berubah jadi lebih baik setelah melontar itu. Karena itulah tingkatkan zikir Al-Baqarah ayat 203. Ya, Wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kalau sudah sampai di Muna, tingkatkan zikir. Ingat-ingat lagi, saya pengen jadi baik. Apalagi itu yang belum selesai di listnya. Ingat-ingat hari pertama, oh ini yang masih ada sisanya, kata-kata kotor. Pendengarannya nggak bagus. Berangkat lagi ke jamaah, lontar lagi. Hari kedua, bersihkan lagi. Kalau merasa sudah bersih, silakan tawaf Allah. Kalau merasa masih ada yang kotor, 3 hari selesaikan. Karena itu ketika sudah selesai direnungkan, dilontar, selesai, diharapkan hilang semua sifat-sifat jelek itu. Kalau sudah hilang jeleknya, muncul sifat baiknya, maka keluarlah al-birru itu.
melekat kepada pelaku haji disebutlah mabrur. Jadi haji yang baik itu ketika selesai haji, sifat-sifat jelek yang melekat pada tubuh itu hilang semua, berubahlah menjadi sifat-sifat yang baik. Bagi kita yang belum berhaji, ternyata difasilitasi oleh syariat, diisyaratkan dalam Al-Quran, diberikan petunjuk langsung oleh Nabi. Kalau di Makkah itu wukuf di Arafah, maka bagi yang belum berangkat, berpuasa di hari atau tanggal yang sama. Disebut puasanya puasa apa? Puasa Arafah. Dan puasanya tidak disebutkan dengan puasa dengan bentuk tanggal. Ramadan disebutkan bulannya, Syahrul Ramadan. Puasa Senin disebutkan Syamul Yaumul Itsnin. Kamis Syamul Khamis. Tapi puasa tanggal 9 Dzulhijjah tidak pernah disebutkan Syam Tasya Dzulhijjah. Tapi kalimatnya Syamu Yaumi Arafah. Syam Yaum Arafah. Yaum yang mudhaf ila mudhaf ilaih. Ini dharafnya. Ini menunjuk kepada waktu, ini menunjuk kepada keterangan cara. Jadi bersamaan yang di sana itu wukuf, di sini pun kerjakan. Substansi yang sama, misi yang serupa, cuman caranya berbeda. Kalau di sana wukuf di Arafah, di sini puasa. Puasanya bukan sekedar puasa, tapi puasa berkontemplasi seperti orang yang wukuf di Arafah. Bukan hanya nahan lapar dan haus. Saat berpuasa itu di tempat Anda berjalan cek, mungkin di situ ada kesalahan yang pernah dilakukan. Di ruangan kerja lihat, mungkin di sini pernah berbuat maksiat, istighfar. Minta ampun kepada Allah. Ingat-ingat kesalahan. Karena itu tanggal 10-nya, kalau di sana melontar jumrah, di sini menyembelih sifat-sifat hewani yang melekat pada diri kita. Satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan nafsu saja itu hewan. Nafsu. Nafsu lawannya takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu disebutkan 115 kali. Takwa itu sifat malaikat. Jadi yang punya sifat takwa saja namanya malaikat. Takwa kumpulan kebaikan. Jadi kalau punya sifat takwa itu pasti baik terus, nggak mungkin berbuat salah. Karena itu sifat malaikat disebutkan di Quran surah ke-66 ayat ke-6, la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu pribadi yang tidak mungkin berbuat salah. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Pernah ya? Pernah dengar malaikat maut Israel tertukar mencabut nyawa? Tidak. Artinya semua malaikat itu tidak pernah punya potensi berbuat salah. Maaf. Sebaliknya lawan dari takwa itu nafsu. Nah, makhluk yang diciptakan dengan nafsu saja itu hewan. Karena itu hewan itu tidak kenal sifat baik, hanya ada insting saja. Karena itu jangan heran kalau Anda misalnya melihat kuda keliling pelajo nggak pakai celana karena kuda nggak punya sifat malu. Ayam buang kotoran di tempat mana saja wajar, ayam karena hewan nggak punya sifat takwa. Nanti mau Idul Adha, Anda beli kambing jantan dengan betina, samping masjid diikat, masih menyalurkan hasrat, nggak kenal masjid, jangan disoal. Dasar kambing, emang hewan. Dia nggak punya takwa. Tapi tidak sedikit manusia bersikap seperti hewan, bahkan melampaui perilaku hewan. Ada yang begitu? Sapi makanannya apa? Rumput. Manusia ada yang makan aspal. Harusnya di aspal 10 cm dimakan tinggal 3 cm. Ada yang begitu? Tuh. Ada yang lebih daripada kambing. Kambing kalau ditarik buntutnya maju depannya, pegang depannya, mundur ke belakang, ditarik ke air, tidak mau. Air itu gambaran kiasan petunjuk wahyu dalam Al-Quran. Ada manusia yang seperti itu. Diajak ke masjid, marah-marah, didorong, balik kanan. Yang lebih fatal ada perbuatan-perbuatan yang bahkan binatang pun tidak melakukannya. Ini sebentar lagi Idul Adha. Coba tanyakan kepada pemilik kambing, tukang sapi, cari, Pak, ada nggak kambing yang ngomong?
Atau misalnya maaf ya, sapi ini 20 juta, ini 30 juta, yang ini 5 juta saja. Oh 5 juta Pak, yang ini lesbi. Ada kambing yang transgender? Tidak ada. Kambing itu sekambing-kambingnya bisa tahu pasangannya. Kambing sekambing-kambingnya tahu pasangannya. Kambing jantan jadi kambing, sapi jantan jadi sapi, ayam jantan jadi ayam. Manusia ada yang melampaui itu. Makanya kita doakan, karena penyakit itu bisa menimbulkan bencana sosial yang tinggi. Dari dulu begitu. Jadi kalau sudah tiba penyakit itu dari istri homoseksual, itu bisa berdampak kepada musibah-musibah sosial yang lebih besar. Longsor, banjir, gempa, tsunami. Longsor, banjir, gempa, tsunami, disingkat LBGT. Ada longsor sekarang beginian, ada banjir, marah. Ada gempa, marah. Ada tsunami, pernah terjadi. Barangkali kita katakan itu situasi alam, perbuatan manusia. Itu pandangan akal demikian. Tapi ada sebab-sebab lain yang kadang-kadang menjadi pemicu. Paham? Pelan-pelan kita perbaiki, tapi jangan dicela. Kita doakan, didoakan, diedukasi, dibantu untuk kembali. Begitu caranya. Jelas? Baik, sekarang terakhir, perhatikan fokus baik-baik. Ketika kita sadar banyak berbuat salah dan melampaui perilaku hewani, yang di sana melontar jumrah, yang di sini digambarkan, diilustrasikan, disyariatkan dengan menyembelih hewan. Itu bukan sekedar disembelih. Karena itu syariatnya ketika disembelih dan menghadap kiblat itu ada doanya. Perhatikan, kalimat pertama yang diucapkan yang melontar jumrah dengan yang menyembelih hewan itu sama-sama kalimatnya. Di sana Bismillahirrahmanirrahim, di sini Bismillahirrahmanirrahim. Kalau anda menyembelih hewan kalimatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Di sana Bismillahirrahmanirrahim, di sini Bismillahirrahmanirrahim. Melontar jumrah kalau sudah selesai menghadap kiblat, apa doanya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda dan seterusnya. Menyembelih hewan kalau sudah selesai apa doanya? Sama. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Karena itu, ketika masuk bulan Dzulhijjah, kalau orang sekalipun tidak berhaji, tapi dia benar-benar mengikuti syariat yang Nabi tuntunkan, dia berpuasa, dia koreksi dirinya. Kalau dia punya rezeki, dia kemudian berkorban, menyembelih hewan. Kalau bisa sembelih sendiri, kalau tak mampu wakilkan, dan saat disembelih sampaikan infonya kapan. Duduk menghadap kiblat berdoa. Evaluasi diri. Kalau anda benar melakukan ini, yang di sana melontar jumrah hilang sifat jeleknya, yang di sini sembelih hewan hilang sifat hewaninya. Maka ketika di sana berubah menjadi baik mendapatkan sifat mabrur, yang di sini pun yang belum berhaji berpeluang mendapatkan sifat yang serupa. Itu di antara rahasianya. Karena itulah turun ayat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 92. Pelan-pelan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Untuk mendapatkan birrun ini butuh pengorbanan yang tinggi. Cara paling cepat, shortcutnya, kalau anda ingin cepat mendapatkan sifat birrun ini, ada jalan cepatnya. Apa itu? Kalau tidak ingin menunggu lama cepat sampai ke Dzulhijjah, maka anda bisa menempuh jalan cepat dengan menginfakkan apa yang paling dicintai dalam kehidupan. Begitu mampu melakukan itu, dari tahun kali tambahkan karena Allah untuk kepentingan ibadah, maka Allah langsung menanamkan sifat birrun dalam diri kita. Itu tidak mudah. Ini ayat ini ketika turun, ada sahabat Nabi namanya Abu Talha. Itu orang paling kaya di Madinah. Punya satu ladang yang sangat istimewa, kurmanya tumbuh banyak.
ladang ini istimewa, sahabat-sahabat makan di situ. Begitu ayat ini turun, perhatikan ini indahnya sahabat. Ada ayat mengatakan kamu tidak akan mungkin mendapatkan sifat birrun dengan sempurna kecuali mampu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Maka apa yang terjadi? Datanglah Abu Talha kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, barusan turun ayat ini, saya mendengarkan, maka ini ladang yang paling saya cintai, saya infakkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab Nabi? Ada khair, ini khair, ini khair. Ya Abu Talha, bagikan infakmu kepada kerabat-kerabatmu. Maka beliau bagikan pada keponakannya, beliau bagikan pada saudaranya, beliau bagikan pada saudarinya. Ketika semua dibagi, maka lengkaplah sifat itu melekat pada diri. Jadi nggak mudah. Contoh, ini punya tuh. Ini apa? Handphone. Suka dengan ini. Infak wakaf untuk masjid. Siap? Bagus. Iya sih, itu benar-benar. Siap, insyaallah. Siap ya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Baik, itu praktik yang tidak mudah. Saya tidak bicara tentang handphone atau yang lainnya, tapi maksudnya begini, dalam kehidupan kita, Allah itu sayang dengan kita. Satu saat, setiap kita akan diberikan peluang oleh Allah untuk mendapatkan birrun. Akan tiba masanya, kadang-kadang kita mesti berbagi dengan apa yang paling kita butuhkan. Jika Anda mendapatkan situasi itu, cepat lakukan. Cepat lakukan. Kalau mampu mengerjakannya, maka itulah jalan bagi Allah berikan kepada kita sifat birrun yang dikatakan tadi. Anda sedang lapar, tiba-tiba datang teman mengatakan, "Akhi, boleh nggak bagi makanannya sedikit?" Anda bagi dua, itu peluangnya. Itu maksudnya. Tidak harus pulang dari sini atau infakkan mobil yang motor, bukan begitu cara. Jelas ya? Bukan begitu caranya. Nanti masing-masing ada momennya sendiri. Pernah dengar begini? Ada orang datang ke Masjid Nabi di Masjid Nabawi. Lalu Nabi katakan kepadanya, siapa yang mau menjamunya? Semua angkat tangan. Insya Allah. Tapi Nabi menunjuk orang yang pertama katanya, silakan kamu jamu. Begitu pulang ke rumahnya, apa yang beliau katakan? Katakan pada istrinya, tidurkan dulu anak-anak kita. Istrinya tidurkan anak-anaknya, dimasak makanannya, dimatikan lampunya, lalu disuguhi tamunya, lalu makan seakan-akan makan bersama. Besoknya begitu menghadap Nabi, viral kalimat Nabi disampaikan bahwa malaikat penduduk langit menyanjung perbuatan tuan rumah ini. Ternyata di rumah itu cuma ada sisa makanan untuk satu orang saja. Tapi dibawa tamu itu pulang untuk dijamu, dimatikan lampunya supaya terlihat pura-pura makan bersama tamu itu. Padahal tidak makan. Istrinya menemani anaknya supaya tidak merasa lapar, ditidurkan dulu. Saking tingginya kira sahabat mendapatkan sifat birrun, maka keluarlah sifat baik yang kadang-kadang tidak terlukiskan. Nah, maksud saya, dalam kehidupan boleh jadi setiap kita mendapatkan peluang seperti itu. Kalau Anda mendapati momen-momen demikian, cepat kemudian respon, sekalipun untuk itu kita mesti berbagi. Paham maksudnya? Ibu, saya tes nih. Ibu punya uang untuk porsi haji sekitar 25 juta. Tiba-tiba datang tetangga pada saat akan disetorkan. Bu, mohon tolong Bu, ibu saya akan ada tindakan operasi butuh biaya 25 juta. Insya Allah ketika ada rezeki kami kembalikan. Pasti hari itu harus store untuk porsi haji. Saya mau tanyakan, disetorkan untuk porsi haji atau digunakan untuk membantu orang tadi? Masa, ayo. Distorkan atau dibantukan? Itu pilihan. Nggak dibantu pun dengan minta maaf, itu tidak salah. Nanti ada di Al-Baqarah ayat 163, minta maaf nggak bisa bantu. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Nggak salah. Tapi ketika Anda bisa bagikan itu untuk membantunya, tahu apa? Anda yang terjadi? Tahu apa yang terjadi?
Pernah ada kisah yang sama demikian, maka turun berita menyampaikan mabrurnya diterima oleh Allah sebelum dia menunaikan haji. Jadi kesimpulan pembahasan kita malam hari ini, jika kita ingin berpeluang mendapatkan mabrur sekalipun belum berhaji di tahun ini, maka dari mulai dulu Qiyadah sekarang silakan berlatih untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Puncaknya tanggal 9 Dzulhijjah tunaikan puasa. Dikenal dengan puasa apa? Sebelum sampai ke puasa Arafah, tanyakan pada istri. Istri tanya pada suami, perbuatan apa yang kurang menyenangkan yang pernah dikerjakan sampai sekarang? Tuliskan. Pimpinan tanyakan pada karyawan. Saling muhasabah. Anak-anak tanyakan pada orang tua muhasabah supaya ringan hisabnya. Tangisi itu istighfar di tanggal 9 Dzulhijjah. Menjelang maghrib minta ampunan kepada Allah. Begitu tobat diturunkan melekat pada jiwa, tandanya akan ada kelapangan pada hati. Tanda pertamanya kelapangan pada hati. Lapang, enak. Tiba-tiba ada air mata, memeluk keluarga. Setelah itu demi Allah saya katakan, lihat apa yang terjadi. Begitu sampai hari ke-10, kalau mampu Anda berkorban. Kalau belum mampu Anda ikut sholat Idul Adha, maka seketika akan terjadi perubahan pada diri Anda. Pada saat itulah pribadi kita akan berubah dari ujung kepala sampai ujung kaki akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita berpulang kepadanya. Ini materi yang disampaikan di kesempatan malam hari ini. Teman-teman sekalian, insya Allah pertama saya umumkan kita akan berikan momen untuk diskusi. Anda menyampaikan pertanyaan, kemudian kita bahas bersama-sama. Waktunya besok setelah subuh. Tempatnya di Masjid Ar-Raya, Masjid DPRD. Waktunya ba'da subuh dari jam 5 sampai jam 6. Kalau mau sampai jam 9 boleh. Saya jam 6 tetap akan pulang. Karena flightnya jam 7 kurang seperempat. Jadi itu yang pertama saya sampaikan. 2. Insya Allah mulai bulan depan kita akan punya jadwal sebulan sekali untuk ke Palembang. Dan akan disusun kurikulum pembahasan sehingga materi-materi yang akan dibahas sudah kita siapkan sebelumnya. 3, ini penting sekali untuk saya sampaikan. Kita sudah membuka program untuk ahli Quran dan itu gratis. Saya harapkan teman-teman semua membersamai untuk menjadi bagian dari ahli Quran. Kita sudah siapkan paket-paket bukunya. Itu dibagikan secara gratis. Ada 3 buku nanti. Insya Allah kita akan berkoordinasi. Mudah-mudahan yang serius nanti akan disampaikan. Dan ada 100 musyrif untuk membimbing secara online. Nanti sesi setiap tahun bertemu. Insya Allah seperti di Istiqlal waktu itu. Untuk wisuda. Alhamdulillah setiap yang ikut ada peluang bisa menghafal Quran 30 hari 30 juz insya Allah. Saya harapkan kalau serius mulai disiapkan dari sekarang. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini penting juga saya sampaikan. Ada seringkali yang bertanya tentang mahad pesantren. Insya Allah besok akan mulai dibuka pendaftaran. Tapi pesantren ini hanya khusus mendidik untuk calon ulama saja. Yang diterima hanya 40 orang dalam setahun. 40 orang ini dibuka dengan laki-laki, tapi syaratnya hafal Quran 30 juz. Mulai belajar tahun 2024. Jadi penerimaan dari sekarang diseleksi belajar 2024. Disiapkan selama usia 13 tahun maksimal. Diterima hanya 40 orang setiap tahun. Insya Allah hanya ada biaya pendaftaran, setelahnya gratis sampai S3. Akan diajarkan semua disiplin ilmu yang dibutuhkan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk negeri kita insya Allah. Didoakan pesantrennya cepat selesai. Sekarang akan memulai pembangunan masjid dan gedung untuk sekolah. Tahun 2023 besok insya Allah masjid bisa selesai. Besok di Masjid Ar-Raya, Jalan Kom 9, kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, ba'da subuh sampai dengan jam 6 insya Allah. Bagi yang punya pertanyaan, besok tidak ada materi, hanya tanya jawab saja. Ya, saya bertanya, Anda menjawab. Saya kira itu yang disampaikan di malam ini.
Kita mengucapkan terima kasih pertama kepada tuan rumah PJM, terima kasih keluarga besar di RW 3, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan instruksi saya. Keluar dari sini siap tertib ya. Tertib, yang rapi, yang baik. Tolong saya diberi akses untuk pamit lebih cepat supaya mempersiapkan diri juga untuk besok. Ya, terima kasih untuk semuanya. Kita berdoa semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa shafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,